Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Alisa Junior Fauzan di Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Di sini saya akan menemani sahabat Opini dengan memberikan beberapa informasi menarik, tentunya dengan bernuansa Islami. Baik sahabat Opini, podcast Opini kali ini akan membahas mengenai pentingnya menjaga kebugaran jasmani selama bulan Ramadan. Nanti kita bahas lebih lanjut bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Ahmad Fauji SPD. Nah, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali. Sejauh ini apakah puasanya masih lancar Kak? Alhamdulillah lancar. Kalau gak lancar saya malu. Nah Kak, langsung saja ya Kak, berbicara mengenai tema kali ini nih Kak. Apa sih Kak pandangan Kakak mengenai tema kita pada hari ini? Oke, baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji. Saya merupakan alumni dari Stipno Al-Farabi, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Terkait podcast hari ini, sebetulnya untuk berbicara materi ini di luar kemampuan saya sebagai sarjana manajemen pendidikan ya. Tetapi karena saya sering ikut dan juga banyak belajar mengenai tentang olahraga, kesehatan, dan gizi. Sekarang mungkin saya akan sedikit membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan ketika bulan suci Ramadan. Sebelumnya, Neng Alisa, puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah bolong? Belum nih Kak, alhamdulillahnya. Belum. Tapi kalau perempuan pasti bolong? Iya pastinya. Wajar ya, wajar. Kayak gak apa-apa. Mengenai kesehatan di bulan Ramadan ya, yang kita ketahui sudah pasti ya, yang namanya bulan suci Ramadan itu kita itu akan menahan lapar dan haus ya. Iya. Terlebih kalau dari segi ibadah juga sudah pasti hawa dan nafsu. Yang akan saya bahas sekarang ini dari segi kesehatan ya, terkait kesehatan tubuh kita ketika bulan suci Ramadan. Kita itu harus pandai-pandai menjaga kesehatan ya. Terkait kegiatan apapun itu, jangan sampai bulan Ramadan itu jadi alasan untuk kita malas-malasan ya. Mau itu yang suka bekerja, suka berolahraga, semuanya harus tetap dilakukan. Bagaimana caranya agar ketika kita berpuasa tidak gampang capek atau mager? Kalau bahasa Sunda itu hoream, lulus. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan ibadah puasa, mulai dari asupan gizi, makanan, minuman, dan juga pola istirahat. Terlebih anak muda zaman sekarang itu ketika mereka berbicara mengenai tentang gaya hidup anak sekarang itu berbeda sekali dengan gaya hidup anak zaman dulu ya. Mulai dari makanan juga sangatlah berbeda. Bagaimana tipsnya? Yang saya rasakan itu ketika berpuasa, kita itu harus banyak-banyak yang terpenting ya, ini minum air mineral. Nah, apalagi ketika sahur dan berbuka. Jadi harus perbanyak minum ya Kak? Ya, jangan sampai nanti ketika kita berpuasa, buka puasa, jangan sampai kita itu langsung makan yang kayak sirup, es buah. Itu memang sekilas seperti enak ya, enak banget, jelas enak, segar. Tapi ternyata kalau kita langsung minum es buah ketika perut kosong, dingin kan es, itu akan membuat tubuh kita itu jadi jadi kaget. Karena kita yang tadinya perut seharian kosong langsung minum manis. Apalagi sekarang juga sering melihat kayak gorengan, tepung, itu kan tidak baik meskipun enak ya. Jadi kalau bisa, kalau buka puasa itu pertama kali air mineral dan juga
kurma. Nah, itu kan sesuai hadis, sesuaikan kebiasaan Nabi kan dulu. Nah, jadi sekarang itu kenapa kalau kita berpuasa suka ngantuk, mager? Karena memang makanan juga berpengaruh. Iya, betul. Nah, kalau kita kan berpuasa itu ketika buka pengennya itu apa? Balas dendam. Yang terlihat semua ingin dimakan, pengennya yang seger-seger. Pada kenyataannya kan ketika makan kita cuma makan sedikit, yang dibeli banyak ternyata gak kemakan. Minum banyak, makan sedikit, ya. Tuh. Lalu apalagi makanan yang harus diperbanyak ketika puasa itu harus banyak buah-buahan dan sayuran. Itu ya sangat penting. Daging boleh, tapi kalau kita sering makan daging atau ikan yang sering dibakar setiap hari itu nggak baik ya, nggak baik karena sekali. sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik. Jelas itu, udah tahu tuh Alisa juga ya. Lalu apa yang terjadi ketika kita sedang berpuasa? Jadi di dalam tubuh kita itu ketika kita berpuasa ada yang namanya detoksifikasi. Jadi sejenis kegiatan di dalam tubuh itu yang dilakukan oleh organ tubuh itu untuk pembersihan tubuh, mengeluarkan kotoran-kotoran dalam tubuh. Nah, itu manfaat puasa ya. Sudah jelas dari segi medis pun. Banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, ahli gizi dari manfaat puasa. Ya. Apalagi kalau kita bangun tidur sebelum sikat gigi nih. Bagusnya itu ketika bangun tidur minum dulu air mineral. Bagusnya. Iya, meskipun kadang kita itu merasa agak jijik atau gimana atau bau mulut atau apa, tapi nggak apa-apa selama itu mulut kita sendiri juga kan nggak apa-apa, itu sangat bagus. Banyak orang yang tidak tahu dari manfaat minum air mineral ketika bangun tidur. Ya, itu. Saya sekarang bisa juga melihat kebanyakan anak-anak sekarang yang sakit itu, apalagi perempuan, maaf ya, apalagi yang suka makan seblak, makanan cepat saji, itu kan tidak baik. Karena mungkin kan sekarang makanannya itu seperti itu ya Kak, karena berbeda seperti zaman dulu. Ya, intinya jangan berlebih-lebihan lah, bukan berarti nggak boleh ya, tapi kalau setiap hari itu kan nggak baik. Apalagi kalau habis makan seblak, makan pedas, minumnya jus, kayak marimas, itu kan pemanis buatan ya. Minum-minuman seperti itu gak baik. Kalau mau manis ya air kelapa aja ya, yang alami-alami saja. Gula pasir tolong dikurangi, dihindari ya. Nah kan tadi dikatakan oleh kakak itu bulan puasa itu kita itu harus produktif, tidak boleh mageran ya Kak. Nah, mengapa sih Kak Ramadan itu menjadi momen untuk memulai kebiasaan hidup sehat yang lebih baik gitu Kak? Ya, karena kita di bulan Ramadan itu kalau memang sengaja ya untuk menjaga makan itu susah. Nah, kalau bulan Ramadan kan kita bisa ngatur waktu ya. Cuma sekarang balik lagi ke kitanya. Kalau dari logika nih ya, dari segi itu kita kan nggak makan nih, nggak puasa, nggak makan, kita puasa, otomatis ada yang mengatakan, wah ini jadi momen diet nih, berat badan turun. Iya, kalau memang orang tersebut menjalankan makan sesuai dengan gizi yang seimbang. Kalau sekarang kita puasa tetapi makannya nggak teratur, sama saja. Banyak juga kok orang-orang yang ketika berpuasa malah naik berat badan banyak, karena memang tidak menjaga pola makannya. Habis sahur kan tidur, itu kan sebenarnya nggak boleh. Kalau bisa habis sahur itu kita produktif, minimal jalan kaki ya, atau kalau di rumah beres-beres lah. Di rumah mulai dari ngepel, sapu di rumah, di halaman. Kalau kita tidur habis subuh itu kan nggak baik juga kan, menurut keterangan juga kan nggak boleh ya. Dari keterangan hadis juga ada keterangannya, apalagi habis makan nggak boleh. Lalu untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di bulan Ramadan itu paling bagus itu 1 jam sebelum berbuka. Nah, itu bisa ya kan, olahraga, jalan kaki, jogging, silahkan, tapi tetap dengan intensitas yang
sedang, jangan terlalu tinggi juga ya. Atau juga pas habis sahur gitu Kak, sudah subuh gitu ya. Ya iya, itu tadi kan sudah dibahas. Jadi yang penting habis sahur itu ada aktivitas. Iya. Jangan sampai mager. Itu memang susah ya, memang susah sekali, termasuk saya juga itu kadang aduh. Tapi alhamdulillah kalau pagi-pagi itu ya suka ada kegiatan lah. Jangan sampai kita itu mager, nggak Iya. gerak ya. Apakah ada tipsnya gak Kak untuk anak-anak milenial atau Gen Z gitu? Iya ya, untuk anak-anak zaman sekarang, apalagi yang sedang berpuasa, jangan gengsi ya untuk minum air mineral, nongkrong, minum air mineral, jangan sampai terlalu sering di kopi-kopi shop. Boleh lah, tapi jangan terlalu berlebihan lah, karena kita juga harus memperhatikan kesehatan tubuh kita ya. Yang tahu kesehatan kita itu kan diri kita sendiri. Iya. Bukannya nggak boleh ya, kayak minum-minum manis, gula pasir itu nggak baik sebenarnya kalau terlalu sering. Intinya jangan berlebih-lebihan. Nah Kak, setelah berbicara mengenai tema kita pada hari ini, apa sih Kak hikmah yang bisa kita ambil gitu Kak dari tema kita pada hari ini? Hikmahnya banyak sekali ya. Dari berpuasa banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan, mulai dari tubuh kita menjadi lebih sehat ya, lebih kuat, lebih cerdas, otak, kemampuan berpikir juga menjadi lebih bagus ya dengan berpuasa itu. Berbeda dengan kita kalau terlalu banyak makan minum, wah mager. Banyak sekali ya manfaat puasa di sini. Salah satunya ada meningkatkan kemampuan otak, membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah tuh kan ternyata. Sangat Ini banyak ya manfaatnya. Ini yang bilangnya bukan saya ya, tetapi ini dokter ya, dokter Didul Akbar. Nah, karena saya sering melihat materinya ketika di YouTube atau TikTok, di sini menurunkan kadar kolesterol juga banyak ya, menyehatkan ginjal, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, banyak. Intinya jangan terlalu berlebih-lebihan lah, itu saja sih. Iya. Jadi menjaga kesehatan atau kebugaran jasmani kita selama bulan Ramadan itu sangat banyak manfaatnya ya Kak. Iya, sangat banyak sekali. Malahan bukan hanya bulan Ramadan saja. Sebagai bentuk sana bersyukur kita terhadap tubuh kita yang diberikan oleh Allah, berarti kita harus menjaganya. Iya. Jangan sampai merusaknya. Iya, Jadi betul. kita berolahraga, produktif, itu juga ibadah. Karena dengan kita ibadah, tubuh kita sehat, ibadah juga lancar. Iya. So sekarang kalau kita sakit, sholat gimana? Susah kan? Susah. Ada yang sambil duduk. Jadi nikmat sehat itu sangat luar biasa ya. sangat luar biasa. Jadi pada intinya kan gini, Allah itu kan tidak menciptakan manusia tidak semata-mata untuk apa? Intinya semua manusia di dunia ini diciptakan untuk beribadah. Jadi semuanya harus diibadahkan. Bekerja untuk ibadah, Betul. sekolah, ngaji, terus olahraga juga beribadah kan. Malahan zaman dulu juga kan ketika para sahabat ada yang menyebutkan kalau yang perutnya buncit itu, maaf ya, saya juga sebenarnya agak buncit nih, maaf. Itu katanya ajab loh. Ajab. Iya. Kenapa itu Kak bisa dibilang ajab? Karena kalau perut buncit itu ternyata kan merupakan awal sumber penyakit. Nah itu baru tahu kan. Nabi itu six pack loh. Nabi six pack loh. Nabi six pack dulu. Six Nabi pack. Muhammad six pack sangat Iya. ganteng, keker, Iya. tinggi, putih, sehat ya. Udah sama sering puasa Senin Kemis kan. Kan kalau kita sering berpuasa itu kan semakin sehat. Iya. Menurut keterangan ya. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud juga Iya. kan. Kalau yang sekarang kan kita puasa bulan Ramadan, ini udah wajib. Iya. Kalau tinggalkan harus dikodok. Iya betul. Iya kan? Nah gitu. Nah Kak, yang terakhir nih Kak, Ya. apakah ada pesan atau motivasi untuk sahabat-sahabat opini yang di rumah nih gitu? Oke, jangan mager. Harus banyak bergerak, produktif, apapun itu yang penting bergerak. Nah, itu ya. Sudah jelas ya, jangan sampai kita itu mager. Kalau sekarang itu kan, kalau melihat anak-anak zaman sekarang itu gimana ya? Di kamar ada charger, Scroll handphone, TikTok. data penuh atau wifi, scroll TikTok seharian di kamar, udah kayak liburan. Nah itu anak-anak zaman sekarang.
Ayo bangkit, 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 keluar, keluar, produktif, produktif. Di luar sana banyak sekali hal-hal yang indah bisa kita nikmati. Iya, betul. Ya. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Sama-sama, juga sudah sharing alhamdulillah. ilmu bersama kami. Sama-sama belajar juga. Iya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi Amin. kita semua, umumnya bagi sahabat-sahabat opini yang di rumah. Khususnya bagi saya sendiri sebenarnya Iya. itu. Jadi saya berbicara itu ini sebenarnya untuk menasihati diri sendiri Iya. sebenarnya. Baik sahabat opini, terima kasih sudah setia menonton YouTube channel kami Setitno Alfarabi Pangandaran. Dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe. Saya Alisa Junior Paujan dan narasumber kita Kak Ahmad Fauji SPD pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.